Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat ya. Nah, anak-anak kelas 5, kali ini kita akan membahas tentang mengenal magnet di kehidupan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat magnet. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan manfaat magnet di kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, peserta didik mampu membuat magnet dengan bahan-bahan sederhana. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat benda yang menempel di pintu kulkas? Nah, benda-benda tersebut itu dinamakan dengan magnet. Nah, kira-kira kenapa ya benda tersebut itu dapat menempel pada kulkas? Anak-anak ada yang tahu? Oke, untuk mengetahui kenapa magnet bisa menempel pada pintu kulkas, kalian harus mengerti tentang magnet. Yuk, kali ini kita akan belajar tentang mengenal magnet, oke? Nah, apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda di sekitarnya, seperti benda yang mengandung besi ataupun baja. Oke, selanjutnya sifat magnet anak-anak. Yang pertama, sifat magnet dapat menarik benda. Magnet memiliki kemampuan menarik benda lainnya dan membuat benda lain tersebut menempel. Namun, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang mengandung logam seperti besi dan baja. Oke, di sini ada beberapa benda. Coba kalian perhatikan. Nah, ini ada baterai, ada baut, ada benang, tang, buku, plastik, kunci, dan pensil. Coba anak-anak perhatikan dan analisis manakah benda yang mengandung besi atau baja yang dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama baut. Baut apakah ada besi bajanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita cocokkan pada slide berikutnya. Oke, ini adalah benda-benda yang sudah dikelompokkan menjadi benda yang dapat ditarik magnet dan benda yang tidak dapat ditarik magnet. Nah, ini pada bagian atas terdapat benda yang dapat ditarik magnet. Yang pertama, baterai, baut, tang, dan kunci. Tadi Ibu sudah jelaskan kan kenapa benda bisa ditarik magnet? Ya, betul, karena benda tersebut mengandung besi ataupun baja. Sedangkan benda-benda seperti buku, plastik, pensil, atau benang kan tidak mengandung besi atau baja. Jadi tidak dapat ditarik oleh magnet. Seperti itu anak-anak. Nah, apakah kalian tahu kenapa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet? Oke, betul sekali. Karena mengandung besi dan baja. Oke, selanjutnya. Nah, dalam magnet itu terbagi menjadi dua kutub. Kutub utara atau bahasa Inggrisnya kita sebut dengan North dan kutub selatan atau South yang dilambangkan dengan huruf S. Biasanya untuk kutub yang utara diberikan warna merah, ya dan yang selatan warna biru atau putih. Medan magnet anak-anak. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Nah, karena inilah magnet tersebut dapat menarik ataupun menolak benda di sekitarnya. Selanjutnya, garis gaya magnet. Coba diperhatikan. Apa perbedaan medan magnet dan garis gaya magnet? Nih, penjelasannya. Garis gaya magnet adalah
arah medan magnet yang berupa pola garis yang terbentuk di sekitar medan magnet. Arah gaya magnet selalu memiliki arah dari kutub utara atau north menuju kutub selatan atau south. Jadi ini arahnya ya. Arahnya itu keluar menuju ke dalam selatan. Jadi memutar anak-anak. Itu yang dinamakan dengan kutub utara dan kutub selatan yang dilewati oleh garis gaya magnet. Nah, menurut anak-anak, pasangan magnet manakah yang akan menempel atau tarik-menarik jika didekatkan? Coba diperhatikan nomor 1, 2, dan 3. Ini kan ada kutub north, south, south, north. Nah, ini kan short bertemu dengan short. Jadi, sebelum kalian menentukan ini, kalian harus paham bahwa jika terdapat dua magnet yang sejenis didekatkan, maka akan tolak menolak atau tidak mau menarik. Sedangkan bila ada dua magnet yang berbeda jenis kutubnya, maka akan tarik menarik. Perlu diingat ya anak-anak. Jadi dapat dilihat pada gambar nomor 1. Ini ada selatan dan ada selatan. Sejenis apakah akan menarik? Iya, dia akan tolak menolak, tidak akan menyatu, tapi akan menghindar, saling menghindar. Nah, yang kedua, ini ada kutub utara dan kutub selatan. Berbeda ya. Kalau berbeda tadi apa? Akan saling tarik menarik. Maka magnet tersebut akan menarik satu sama lain dan menempel. Nah, selanjutnya nomor 3. Utara dengan utara, apakah sejenis? Tentu sejenis. Apakah akan tarik-menarik? Betul sekali. Dia akan tolak-menolak ya anak-anak. Oke, sekarang kutub magnet mana yang akan saling tolak-menolak? Tadi kan sudah diketahui kalau arah gaya magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Ini kan ada north, north, south, south. Ini menolak ini, arahnya menolak. Tidak mau menyatu ini. North ke arah selatan, yang bagian north ini juga ke arah selatan. Jadi, jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang sama, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Karena arah gaya magnet yang saling berlawanan. Nah, berbeda lagi dengan kutub magnet yang saling tarik-menarik. Tadi kan Bu Pengki sudah bilang, kalau north menuju ke south. Jadi jika kita pertemukan antara north dan south, maka otomatis dia akan menyatu. Sedangkan kalau north dan north, dia akan mengarah ke arah selatan. Kalau south dan south sebaliknya sama, dia akan mengarah ke arah utara. Tidak mau bersatu, seperti itu. Jadi, jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang berbeda, maka magnet tersebut akan saling tarik-menarik karena arah gaya dari dua magnet tersebut yaitu searah menuju kutub selatan. Nah, di sini sudah terdapat macam-macam bentuk magnet. Yang pertama, magnet U berbentuk seperti huruf U. Selanjutnya ada magnet silinder. Nah, seperti tabung ya anak-anak. Magnet jarum. Nah, magnet jarum anak-anak apakah sudah pernah menemukan magnet jarum di jam tangan atau kompas? Nah, contohnya ada di kompas ya. Karena apa? Karena dengan magnet itu dapat menentukan mana bagian utara, mana bagian selatan. Selanjutnya ada magnet batang berbentuk seperti balok dan magnet cincin seperti ring atau cincin lingkaran. Nah, anak-anak, apakah kalian suka berpetualang? Seseorang yang berpetualang harus bisa menguasai kompas karena kompas merupakan alat penunjuk arah, sehingga kalian bisa membaca peta dengan benar dan tidak tersesat dalam perjalanan. Seperti yang Bu Pinky jelaskan tadi, jika di kompas itu terdapat magnet jarum yang menunjukkan, oh ini arah utara, oh ini arah selatan. Jadi seperti arah gaya magnet jika ke utara maka kan akan
Mengarah ke utara menuju selatan. Sebaliknya ke selatan juga sama. Nah, ini ada contoh magnet di sekitar kita. Magnet bisa ditemukan di barang-barang di sekitar kita loh. Biasanya magnet ada di peralatan elektronik karena magnet memiliki gaya magnetik yang dapat menghasilkan gerakan dan suara. Coba kalian temukan barang-barang tersebut. Yang pertama ini ada lemari. Apakah mengandung magnet? Tidak. Kipas, radio, mesin cuci, dan tong sampah. Oke, penggunaan magnet. Magnet berperan penting dalam membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak perangkat elektronik yang memanfaatkan gaya magnet seperti speaker, kipas angin, mesin cuci, televisi, penunjuk arah, ataupun kompas. Karena di dalamnya terdapat bagian atau perangkat yang mengandung besi ataupun baja. Nah, magnet tidak hanya bisa ditemukan di barang-barang sekitar atau di toko, tetapi juga dapat kita buat sendiri loh menggunakan bahan-bahan sederhana seperti kabel tembaga, paku, dan baterai. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita pelajari bersama. Oke, sebelum memulai tersebut, cara membuat magnet. Yang pertama, anak-anak harus menyiapkan baterai, selotip, kawat tembaga, baut, kancing, dan klip kertas. Yang pertama, ini ada gambar ya. Lilitkan kawat tembaga ke baut sampai hampir menutupi bagian tubuh baut. Seperti di sini dililitkan pada baut. Lalu tempelkan ujung kawat ke kutub positif pada baterai. Tempelkan juga kawat lainnya ke ujung negatif baterai. Jadi saling mengaitkan ya antara baterai, baut, sama kawat tembaga kita jadikan satu dulu. Nah, ayo diamati. Nanti tugas anak-anak yaitu mengamati apa yang akan terjadi jika klip kertas didekatkan ke ujung baut. Dan apa yang terjadi jika kancing didekatkan ke ujung baut. Apakah reaksi dari kedua benda tersebut berbeda? Jika iya, kenapa bisa berbeda? Coba anak-anak diskusikan dengan teman dan cari jawabannya ya. Oke, sekian dari Ibu tentang materi magnet. Ibu harap kalian dapat mempelajari lebih dalam lagi dengan melakukan praktek sendiri dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa lagi.